Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Airin Aurelia Firdaus. Saya akan membacakan materi tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Menurut berbagai sumber sejarah, agama Islam masuk pertama kalinya ke Nusantara sekitar abad ke-6 Masehi. Saat kerajaan-kerajaan Islam masuk ke tanah air pada abad ke-13, berbagai kerajaan Hindu, Buddha juga telah mengakhiri masa kejayaannya. Kerajaan Islam di Indonesia yang berkembang saat itu turut menjadi bagian terbentuknya berbagai kebudayaan di Indonesia. Kemudian, salah satu faktor yang menjadikan kerajaan-kerajaan Islam makin berjaya beberapa abad yang lalu ialah karena dipengaruhi oleh adanya jalur perdagangan yang berasal dari Timur Tengah, India, dan negara lainnya. Berikut ini adalah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada 1267. Kerajaan yang terletak di Aceh Utara ini diketahui merupakan gabungan dari kerajaan Pase dan Perlak yang ada sebelumnya. Pada masa kejayaan, Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan dengan komoditas utamanya lada. Banyak saudagar dari berbagai penjuru negara yang berniaga, sebut saja dari India, Siam, Arab, Persia, hingga Tiongkok. Kerajaan ini runtuh pada 1521 akibat perebutan kekuasaan, perang saudara, dan diserang Portugis. 2. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Nama Aceh menanjak dengan cepat pada abad ke-17. Sejak itu, seluruh Aceh berada di bawah naungan Aceh Besar yang berpusat di Kutaraja. Sultan pertama yang memerintah dan sekaligus sebagai pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mughayat Shah. Kerajaan Aceh mencapai puncak kekuasaannya pada masa pemerintahan Iskandar Muda. Bandar Aceh dibuka menjadi pelabuhan internasional dengan jaminan pengamanan gangguan laut dari kapal perang Portugis. Penaklukan demi penaklukan tidak hanya dilakukan terhadap tanah Aceh dan sekitarnya, melainkan juga meluas jauh keluar Aceh. Ini yang menjadikan Aceh membentang dari daerah Delhi sampai dengan semenanjung Malaka. Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636 Masehi dan digantikan oleh menantunya yaitu Sultan Iskandar Tsani. Masa pemerintahannya tidak lama karena ia tidak memiliki kepribadian dan kecakapan yang kuat seperti Sultan Iskandar Muda. Penggantinya adalah pemaisurinya sendiri, yaitu putri Sultan Iskandar Muda yang bernama Syafatuddin. Sejak Sultan Iskandar Muda wafat, Aceh terus-menerus mengalami kemunduran. 3. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama dan tersebar di pesisir Pulau Jawa. Kerajaan yang berdiri pada 1478 ini dipimpin oleh Raden Fatah. Kerajaan Demak merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Nusantara lantaran dukungan para wali songo. Kerajaan ini tercatat memiliki 5 raja tersohor yang pernah berkuasa, seperti Raden Fatah, Pati Unus, Sultan Trenggono, Sunan Prawata, dan Arya Panangsang. Pada masa kejayaannya, kerajaan Demak ini tak tersaingi. Kemunduran kerajaan Demak dipicu oleh perang saudara antara Pangeran Surawiyoto dan Trenggono yang berujung saling bunuh untuk merebut tahta. Kemudian pada 1554, kerajaan Demak runtuh akibat pemberontakan Jaka Tingkir yang berhasil mengalihkan pusat kekuasaan ke daerah Panjang dan menghadirkan kerajaan Pajang. 4. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang berdiri sebagai kelanjutan kerajaan Demak usai mengalami keruntuhan. Kerajaan yang berpusat di Jawa Tengah ini didirikan oleh Sultan Hadiwijaya atau dikenal sebagai Jaka Tingkir yang berasal dari lereng Gunung Merapi. Usai merebut kekuasaan Demak dari Arya Penangsang, seluruh kekuasaan dan benda pusaka Demak dipindahkan ke Pajang. Jaka Tingkir mendapat gelar Sultan Hadiwijaya dan sekaligus menjadi raja pertama kerajaan Pajang. Islam yang semula berpusat di pesisir utara Jawa dipindahkan ke pedalaman membawa pengaruh yang besar dalam penyebarannya. Semasa pemerintahannya, politik dan agama Islam mengalami pengembangan. Kemudian Jaka Tingkir melakukan ekspansi ke timur hingga Madiun, tepatnya di tepi aliran sungai Bengawan Solo. Pada tahun 1554, Jaka Tingkir mampu menduduki Blora dan Kediri pada 1577. 5. Kerajaan Mataram Islam.
Kerajaan Mataram Islam berpusat di Kota Gede, Yogyakarta pada 1588. Kerajaan ini dipimpin oleh dinasti yang mengaku sebagai keturunan Majapahit, yakni keturunan Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pemanahan. Awal mula Kerajaan Mataram Islam adalah dari Kadipaten yang berada di bawah Kesultanan Pajang dan berpusat di Bumi Mentau. Kemudian diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai hadiah atas jasa yang diberikannya. Raja pertama adalah Raden Masutawijaya atau penambahan Senapati, yang tak lain adalah putra Ki Ageng Pemanahan. Kerajaan Islam Mataram mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Mas Rangsang atau Sultan Agung. Ia berhasil melakukan ekspansi dan menguasai hampir seluruh wilayah di tanah Jawa. Ia juga melakukan perlawanan kepada VOC dengan bersama Kesultanan Banten dan Cirebon. Kerajaan Mataram Islam mengalami pemecahan usai konflik politik dan mengakibatkan pembagian wilayah kekuasaan, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta dan Kesultanan Surakarta yang tertuang dalam Perjanjian Giyanti. Itulah beberapa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon dimaklumi, tetap semangat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.